Dalam video ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang ada di balik sleep apnea. Apnea tidur sebenarnya bukan masalah tidur. Ini adalah gejala tidur. Ini adalah masalah jalur penghalang udara. Orang yang mengalami sleep apnea tidak dapat bernapas karena ada sesuatu yang menghalangi jalur udara yang masuk ke paru-paru. Jadi, jika Anda tidak bernapas, Anda tidak akan tidur. Jadi itulah mengapa mereka menggunakan mesin CPAP kecil untuk memasukkan udara ke sana. Dan kemudian Anda bisa tidur lebih nyenyak. Ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, apa yang ada di balik layar. Dan nomor 1, jika Anda memiliki sleep apnea, biasanya Anda mengalami kolaps pada bagian belakang sinus atau bagian belakang ke area tenggorokan. Area tersebut mulai mengalami atrofi. Dan atrofi berarti penyusutan jaringan atau organ. Dalam hal ini, hal tersebut menyebabkan jaringan menjadi kendur atau terkulai. Hal ini kemudian dapat menghalangi jalur pernapasan. Dan itu bisa berasal dari banyak hal yang berbeda. Orang-orang mengatakan sleep apnea disebabkan oleh obesitas, tetapi ada banyak orang kurus yang memiliki sleep apnea. Dan ada banyak orang gemuk yang tidak memiliki sleep apnea. Jadi, belum tentu obesitas yang menyebabkan sleep apnea. Tapi Anda bisa saja memiliki lemak berlebih di bagian belakang yang dapat menjadi faktor yang menghalangi jalur pernapasan. Itu mungkin saja terjadi, tetapi kita biasanya tidak menumpuk lemak di bagian belakang sinus. Jadi itu sangat tidak mungkin. Tapi hal-hal yang dilakukan orang untuk menjadi gemuk biasanya menyebabkan masalah lain dalam tubuh. Dan itulah hubungannya. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berlangganan ke saluran ini untuk mendapatkan nomor 1. Hal pertama yang akan saya lakukan untuk mencegah sleep apnea adalah mengubah pola makan Anda. Salah satunya adalah Anda harus menghindari susu, produk susu apapun, es krim, dan bahkan keju. Produk susu akan membuat pembengkakan pada sinus Anda. Dan apapun yang menimbulkan peradangan akan menjadi masalah. Jadi alergi, yaitu alergi makanan adalah masalah besar. Gula adalah masalah besar karena gula akan menyebabkan pembengkakan pada jaringan yang berbeda. Ini sangat meradang. Dan jika seseorang menderita sleep apnea, sebelum saya melakukan apapun, saya sarankan untuk mengubah pola makan mereka. Jauhkan mereka dari gula, singkirkan gandum, biji-bijian yang bisa berupa roti, pasta, sirup, biskuit, dan wafel. Dan susu seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan kemudian lihat apakah apnea tidurnya hilang. Mungkin saja akan sembuh, dan mereka mungkin memiliki alergi. Karena selama alergi musiman, ketika sinus Anda tersumbat, itu juga akan menimbulkan masalah dengan sleep apnea. Jika Anda memiliki alergi, gatal-gatal, asma, atau semacamnya, salah satu solusi terbaik adalah royal jelly. Dan itu adalah semacam sesuatu yang ada di dalam sarang lebah, di mana itu adalah sedikit ekskresi cairan yang dikeluarkan oleh lebah untuk membantu menumbuhkan ratu lebah. Ini membantu menyuburkannya, dan ada sesuatu dalam sekresi itu yang sangat baik untuk membantu menetralkan alergi. Jadi, itu adalah satu hal yang saya rekomendasikan jika Anda memiliki masalah dengan alergi pada sinus. Dan kemudian sinus tersumbat, saya akan mengubah pola makan saya seperti yang telah saya sebutkan dan menghilangkan produk susu dan karbohidrat. Dan kemudian melihat apakah sleep apnea tidak hilang begitu saja. Dan kemudian kortisol yang tinggi, itu adalah stres yang tinggi. Kortisol yang tinggi dapat mengecilkan saraf yang terhubung ke batang otak Anda, yaitu saraf kranial yang menuju ke bagian belakang sinus. Dan salah satu gejala kortisol tinggi atau penggunaan prednison atau kortisol untuk kondisi yang berbeda yang dapat menimbulkan masalah pada Anda yang mengalami sleep apnea. Jika Anda memiliki alergi di sekitar Anda, bisa jadi itu adalah jamur yang tumbuh di sinus Anda karena Anda memiliki riwayat antibiotik, tetapi bisa juga berasal dari hal lain. Jadi jika itu masalahnya, maka saya akan memperbaiki usus Anda, membangun flora yang bersahabat, membangun bakteri baik di usus Anda. Dan itu pasti akan membantu hal ini. Oke, hal terakhir yang saya rekomendasikan adalah cuka sari apel. Mengapa? Karena, hanya dengan menurunkan pH tubuh Anda, cukup dengan sedikit cuka sari apel. Minumlah 1 sendok teh dan air putih setiap hari. Ini akan secara instan meningkatkan daya dukung oksigen ke seluruh tubuh Anda, dan Anda akan bernapas lebih baik. Dan Anda harus mencobanya untuk melihat apakah itu cocok untuk Anda. Saya kira ada satu hal lagi yang akan saya lakukan juga.
Sering kali orang, seperti pada malam hari, mengalami kesulitan bernapas secara umum. Jadi, memiliki tanaman di dalam kamar dapat meningkatkan oksigen Anda. Jadi di kamar saya memiliki beberapa tanaman, dan saya menemukan bahwa jika saya tidur dengan tanaman di samping saya benar-benar bernapas lebih baik. Jadi, itu hanya, Anda tahu, mencoba tidur di rumah kaca, bukan? Anda hanya akan mendapatkan lebih banyak oksigen. Atau bahkan dalam badai petir, Anda mendapatkan lebih banyak oksigen di udara. Jadi itulah beberapa tips untuk membantu sleep apnea dan sampai jumpa di video berikutnya.